dance music. Mari datang pada Tuhan. Bapa, di dalam segala sesuatunya kami percaya Engkau ada. Apa yang hari-hari ini kami kerjakan, kami rindukan, kami tahu Engkau tahu semua dan Engkau ada. Di dalam setiap musim dalam hidup kami, Engkau ada. Hari ini kami mau dengar sabda firman. Mari Bapa, kiranya kebenaran firman-Mu meneguhkan kami. Tolong kami mengerti, lewat Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian pencerahan. Hamba-Mu menyampaikan firman hari ini, oleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Sebelum saya mulai, bolehkah beri salam dulu kiri kanan dengan salam sehatnya? Mungkin tadi ada yang telat. Salam sehat, memberkati. Mungkin suami istri juga tadi dari rumah kurang salam sehat juga ya. Saudara-saudaraku, hari ini agak sedikit berbeda. Ada suasananya memang karena nanti kita ada sedikit perayaan, sedikit saja waktunya pada akhir ibadah kita, karena 25 tahun gereja ini ada, dan tepat pada hari inilah yang ke-25 tahun. Tanggalnya pas 22 Agustus 1996. Pada tahun itulah kita diberikan surat tanda lapor dari Departemen Agama pada waktu itu Kabupaten Nias. Waktu itu masih satu kabupaten, dan setelah keluar surat tanda lapor itu, maka Gereja Kristen Baitani sah berada di Kepulauan Nias. Dan itu sebabnya setiap tanggal 22 Agustus kita merayakan sebagai hari lahirnya atau berdirinya GKB di Nias ini. Saudara-saudara, dalam 25 tahun kalau umur seorang manusia, maka 25 tahun itu udah siap menikah itu. Udah bisalah dicari jodohnya, kira-kira begitu ya. Sudah bisalah diambil seorang wanita kah, atau dicarikan seorang pria kah menjadi teman hidupnya. Jadi kedewasaan di situ pastilah sudah ada. Itu sebabnya saya berharap gereja ini dalam 25 tahun kurang lebih kita ada bersama. Tentunya ada begitu banyak yang sudah dialami riak-riaknya, kesusahannya maupun kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan atau Tuhan nyatakan pada kita. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada saudara, tidak ada yang memang gampangan. Kami ada di Nias ini pun di awal, di mana mulai perintisan itu tidak adalah gampangan. Tetapi memang sesuai dengan kebenaran berkata bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu sebabnya harus siap dengan sebuah penderitaan. Di dalam menjalani hidup ini harus memiliki sebuah keyakinan bahwa di balik penderitaan selalu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya pada hari ini menyampaikan dalam pesan firman di dalam 25 tahun gereja ini ada. Saya mau menyampaikan kepada saudara apa yang saya alami dalam waktu-waktu yang cukup panjang bagi saya. 25 tahun juga saya ada di Nias ini. Dalam 25 tahun saya ada di Nias ini, ada banyak suka dan dukanya, ada banyak penderitaan, tetapi juga banyak kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Dalam semuanya itu saya ingin membagikan ada 3 hal penting yang pengalaman hidup saya untuk sama-sama kita belajar. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, ingat baik-baik 3 hal ini. Tidak ada yang namanya menjadi pelayan Tuhan tanpa memiliki ketiga hal ini yang harus dia tanam dalam dirinya.
Karena memang di dalam menjalani pelayanan beda kalau kita memimpin atau mengatur sebuah pelayanan kerohanian dengan memimpin sebuah perusahaan. Kalau memimpin sebuah perusahaan bisa gampang saja. Nggak cocok, nggak apa, pecat, langsung keluarkan. Cari lagi orang yang baru, karyawan baru, kira-kira begitu yang bisa mengerjakannya. Itu gampang. Tapi gereja pada dasarnya adalah rumah, di mana rumah itu adalah rumah di mana orang itu akan belajar banyak di dalamnya. Tidak bisa dengan serta-merta ketika kita tidak suka lalu diusir, nggak bisa. Disinilah memang selalu menjadi sebuah tantangan buat saya pribadi, bagaimana memimpin orang. Dan banyak orang ke gereja ini, ada banyak yang datang dan pergi. Ada yang sudah datang lalu pergi lagi, ada yang lagi datang lagi terus pergi lagi gitu. Semuanya dengan berbagai alasannya. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai kita mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, saya ingin menyampaikan 3 hal ini harus menjadi dasar yang sangat penting. Kalau Anda ingin menjadi seorang pelayan, kalau Anda ingin melayani Tuhan, maka 3 ini harus Anda tanamkan. 1, kalau Anda ingin melayani Tuhan, ingin dipakai Tuhan, dalam 25 tahun saya contohnya, saya kasih contoh hidup saya memimpin pelayanan gereja ini. Yang pertama yang saya bisa saksikan, harus ada pemisahan di dalam diri kita. Pemisahan apa maksudnya? Kita memang harus siap untuk dipisahkan bagi Tuhan. Kita akan meninggalkan segala sesuatu yang menyenangkan dalam dunia. Saya mengingat bagaimana waktu saya kuliah di masa lalu, dengan sebuah kerinduan ingin menjadi seorang kaya. Saya ingin menjadi seorang besar. Saya ingin menjadi seorang yang terpandang. Saya ingin menjadi orang yang populer, dihargai semua orang. Oleh karena saya adalah orang yang kaya. Itulah dulu cita-cita saya. Itulah dulu ancang-ancang, angan-angan, keinginan-keinginan saya. Tetapi Tuhan menarik saya dari sana. Maka memang kata kudus atau dikuduskan, kudus itu hados. Hados itu artinya dipisahkan untuk Tuhan. Dipisahkan, Anda dan saya harus siap dipisahkan. Semua yang menyenangkan dalam diri Anda itu Anda harus tanggalkan memang. Semua kerinduan, cita-cita dan keinginan dunia Anda semua harus tanggalkan. Bagaimana dunia ini sekarang? Dunia itu adalah selalu identik dengan memuaskan keinginan sendiri. Dunia itu identik dengan bagaimana supaya saya yang tampil. Bagaimana supaya saya menjadi orang yang dihargai dunia ini. Bagaimana saya menjadi orang yang dilihat orang, popularitasnya naik. Kekayaan saya, ingat, untuk kita yang di Nias ini sudah banyak saya perhatikan. Orang itu kalau dia sudah kaya, barulah dia dihargai. Kalau dia tidak berada atau kurang kaya atau tidak punya harta, dia tidak dihargai. Itulah pola dunia ini. Dulu saya bercita-cita menjadi seorang kaya, tetapi kemudian Tuhan tarik saya untuk menjadi pelayannya. Dan saya katakan, tidak ada dalam benak pikiran saya bagaimana saya melayani nanti saya akan menjadi kaya. Tidak. Tidak ada di dalam benak saya bagaimana nanti kalau saya melayani maka saya akan menjadi orang yang terkenal. Tidak ada pada waktu itu. Polos saja, tulus saja. Dengan santai saja melayani dengan apa adanya. Pokoknya apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan untuk Tuhan. Jauh di dalam hati saya yang penting adalah saya mau melayani Tuhan saja. Memang dipisahkan dari dunia. Bapak ibu saudara-saudara bisa boleh lihat kehidupan kita hari ini. Coba Anda perhatikan. Kalau masih ada cara-cara pandang dunia, pola pikir dunia. Dipisahkanlah itu. Ego kita.
Dipisahkan kita dari ego itu. Kita harus keluar dari situ. Apa yang terjadi pada Abraham kalau kita kasih contoh? Dalam kitab Kejadian 12 Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang kujanjikan kepadamu. Pergilah, tinggalkan sanak saudaramu. Saya harus meninggalkan segala sesuatunya. Saya harus meninggalkan sampai meninggalkan sanak saudara, orang tua sekalipun. Saya harus tinggalkan dengan segala apa yang saya kerjakan di sana yang menyenangkan hati saya. Saya harus tinggalkan. Itu artinya saya harus mulai menjalani hidup berpadanan pada Tuhan, bukan pada orang tua saya, bukan mengandalkan warisan. Sekarang kan banyak orang warisan yang dikandalkannya, itu yang dikejar-kejarnya. Semuanya harus ditanggalkan. Bagaimana istri saya harus menanggalkan begitu banyak sebenarnya yang bisa dia capai, yang bisa dia miliki pada waktu itu. Kami berjuang sekali lagi semuanya karena Tuhan yang kami andalkan. Jadi harus ada sebuah pemisahan dalam hidup ini. Dulu saya punya, enggak apa-apa. Dulu saya punya teman-teman yang bersama saya. Kami bermain karate, kami menjalani hidup, kami bermain biliar. Kami punya teman-teman yang ngaco-ngaco gitu ya. Tapi begitu Tuhan panggil, semua harus ditinggalkan. Dan memang pada akhirnya kita akan menjadi orang yang disingkirkan juga. Karena kita tidak lagi sama dengan mereka. Mereka akan menganggap kita menjadi aneh. Atau mereka akan melihat kita sebagai seorang yang gila. Mungkin bodoh mungkin. Tetapi itulah dunia, kita harus tanggalkan. Bagaimanakah kita melihat semua teman-teman itu? Kalau saya bisa melihat, katakan mereka memiliki harta, memiliki banyak uang. Apakah itu menjadi dasar kita? Tidak bisa lagi itu menjadi dasar kita. Dan betul-betul semuanya itu ditanggalkan, ditaruh di bawah betul-betul. Yang tampil haruslah sesuatu memang betul-betul panggilan dari Tuhan itu. Saya pernah mengatakan bahwa kalau orang mau melayani Tuhan tidak boleh takut 3 hal. Kalau ada takut dari antara 3 ini susah jadi pelayan Tuhan. 1, gak boleh takut mati. Ada pula pelayan Tuhan takut mati. Takut apa? Takut corona. Corona itu memang pasti ada. Dia sudah bersama dengan kita dalam dunia ini. Anda memang harus menggunakan masker, melakukan hidup, mengerjakan segala sesuatunya dengan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Tapi bukan berarti akhirnya kita menjadi takut. Gak boleh Anda takut mati. Mungkin kenapa takut mati? Ya mungkin karena terlalu banyak dosa-dosa kali. Tapi dalam menjalani hidup kita gak boleh takut mati. Yang kedua, tidak boleh takut miskin, tidak boleh takut tidak makan. Karena Tuhan pasti pelihara kalau Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya pernah bilang sama istri saya, kalau Tuhan itu menjadi bos kita, seandainya lah saya kerja di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu menggaji saya. Kalau saya punya bos yang namanya Tuhan, ya Tuhan pasti pelihara begitu. Cuman memang kadang-kadang seperti yang saya katakan minggu yang lalu, orang melihat kami itu atau hamba Tuhan itu kaya. Ya itu seperti itulah memang. Haleluya. Sampai ada yang mau meminjam uang puluhan juta pada kami begitu. Itu luar biasa karena melihat wajah saya yang ganteng begini sehingga ya banyak uangnya, kira-kira begitu. Ya kalau nggak dipuji orang ya muji diri lah, kira-kira begitu ya saudara-saudara. Kapan lagi gitu? Orang berpikir banyak uang kaya. Kenapa bisa begitu? Karena selalu gembira saja, ketawa saja. Padahal dia nggak tahu malam hari berdoa, Tuhan, tolong Tuhan begitu.
Karena selalu memang yang mendasari kita melayani itu bukan uangnya, tapi panggilan itu. Maka kita percaya Tuhan pasti akan tolong begitu. Jadi pemisahan itu ada. Saya harus tinggalkan orang tua saya harus tinggalkan semua di Medan. Dan akhirnya saya pun dikucilkan. Dan pada akhirnya saya pun mendapatkan yang disebut salib dalam hidup. Ya, tidak ada sebuah kemuliaan tanpa salib. Pemisahan dari banyak orang, pemisahan dari hal-hal yang kesenangi dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus, tidak boleh lari dari Tuhan. Fokus harus pada Tuhan. Kalau yang pertama itu kita harus dipisahkan dari dunia, dengan segala pernak-pernik kekayaan dan segala sesuatu yang memuaskan diri sendiri. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh kebaruan akal budimu, supaya kamu tahu, katanya, apa yang baik, berkenan dan sempurna. Jadi perlu berubah. Jangan serupa dengan dunia ini. Maka kalau Anda serupa dengan dunia, banyak kawan-kawan dunia Anda. Tapi begitu Anda tidak serupa, maka Anda akan ditinggalkan oleh kawan-kawan dunia Anda. Begitu terjadi kita tidak punya kawan lagi, siapa lagi yang menolong saya? Di situ poin kedua, fokus Anda harus pada Tuhan. Jangan fokus kepada manusia. Amin, saudara-saudaraku. Mazmur 123, coba kita lihat. Ayat 1 sampai yang keempat. Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Sang pemazmur menuliskannya sesuatu luar biasa dari nyanyian ziarahnya Daud. Dia berkata, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Aku melayangkan mataku, melihat kepada Allah, fokusnya melihat, memandang kepada Tuhan saja dalam menjalani hidup. Bagaimana itu dikasih contohnya? Ayat 2. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Jadi kalau ada budak begitu, yang dia pandang tangan tuannya. Maksudnya apa? Supaya tuannya memberikan sesuatu. Supaya tuannya menolong dia. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jadi saudara-saudaraku, dia pandang ke Tuhan sampai Tuhan menolong. Tidak ada yang dia pandang, yang dia cari lagi siapa pertolongan dalam dunia ini. Tapi dia memandang pada Tuhan, pasti akan bantu saya. Fokus Anda dan saya harus pada Tuhan. 25 tahun gereja ini, aduh, babak belur betul. Pahit getirnya. Dari satu keadaan, dari satu musim kepada musim selanjutnya lagi. Mulai dari tengah kota. Mulai dulu di kontrak waktu saya datang ke sini, di Sivalaite ini ada. Sekarang rumah itu sudah hancur karena gempa. Disitulah kami tinggal, tapi kebaktiannya ada di sana. Di depan Pasar No ada lapangan bulu tangkis. Di situ anak-anak pelajar, anak-anak SMP, SMA. Saksi hidupnya 25 tahun yang lalu banyak ada di sini juga. Saksi hidupnya ada. Banyak saksi hidupnya. 25 tahun yang lalu di Pasar Beringin depan Pasar No itu, lapangan bulu tangkis di situ. Disitulah ibadah itu 20-an anak-anak SMP SMA. Masih saya ingat lagi pas lagi kebaktian, tiba-tiba ada seorang bapak datang. Lalu wah, ngomongnya agak kotor lah, maki semua segala macam, sumpah serapah. Dia tarik anaknya dari ibadah itu. Dia marah-marah lalu dia tarik. Dan yang luar biasa, sampai di rumah
Karena bapak ini kerja di PU. Dia ambil itu kabel listrik itu. Dia banting anaknya sampai bengkak-bengkak tidak bisa. Memar betul. 3 hari gak sekolah gara-gara itu. Kenapa? Karena ikut ibadah. Zaman pada waktu itu, kebaktian yang modelnya kayak gini masih tabu. Jangan-jangan Anda yang tua di sini juga termasuk manusia yang dulu mentabukan juga kan kebaktian kan? Apalagi nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk tangan, apa dibilang? Sesat. Dilihat lagi saya pendeta, mukanya masih sangat muda sekali. Nggak yakin lah. Maka kami menerima hinaan, caci maki yang luar biasa. Dan anak itu 3 hari tidak sekolah. Tapi kemudian kami telepon, diam-diam telepon rumah ya. Waktu itu belum ada handphone. Ada kawan-kawannya menelepon. Dan kemudian ditanya padanya, bagaimana? Apa jawabannya? Ya inilah salibku. Tapi bilang tuh sama bang itu, aku akan kebaktian lagi. Tunggu aja, pasti aku datang lagi. Waktu kami dengar itu yang membuat saya berkata kepada semua anak-anak pelajar. Karena dia seorang perempuan, bukan laki-laki. Saya bilang kepada yang laki-laki, baru kau diejek-ejek sama orang aja kau gak datang kebaktian. Tengok yang perempuan tuh dibanting, dia masih tetap setia dia. Lalu saya bilang, benconglah kau. Saya bilang langsung, baru sedikit aja kau mundur dari Tuhan. Kau perhatikan itu mereka, kau perhatikan itu dia itu. Sungguh-sungguh walaupun dihajar habis-habisan sama bapaknya. Saudara-saudaraku, dialah menjadi tumbal pertama dalam pelayanan yang saya tahu. Tapi apakah dia mundur? Tidak. Sekarang dia sudah pelayan Tuhan di salah satu gereja di Jakarta. Tidak ada yang sia-sia memang. Habis dari situ, pindah lagi ke Jalan Muhammad Hatta 1. Di atas, di lantai 2-nya, di situ lagi juga. Diolok-olok. Kenapa diolok-olok? Karena tidak ada keluarga yang datang. Memang dulunya itu harus menjadi sebuah kenyataan bahwa saya datang, kami datang bukan mau menjangkau orang tua awalnya. Menjangkau anak-anak pelajar. Jadi anak-anak SMP, SMA. Dan disitulah kami masuk ke sekolah-sekolah. Masuklah waktu itu ada namanya SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. Dan di situ ampun. Kesurupan hampir tiap hari. Dan kami selalu melayani di sana. Kalau kita baca selanjutnya ayat yang ketiga, Mazmur 123. Kasihani kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bayangkan, sang pemazmur bilang udah kenyang kami dengan dihina-hina orang Tuhan katanya. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mereka dihina, dia dihina oleh orang-orang sombong. Ya seperti itulah kalau kita memang mau melayani. Mau di dalam Tuhan sungguh-sungguh kita akan dihina. Itu sebabnya fokus Anda jangan kepada manusia. Fokus Anda harus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Coba upayakan diri Anda untuk fokus ke Tuhan. Upayakan selalu. Jangan sampai lari dari situ. Karena kondisi apapun dalam menjalani hidup ini, kondisinya akan semakin berat. Anda hari ini berkata, beginilah kehidupan saya. Saya dihina orang, iya. Mau bagaimana lagi mau Anda bilang kalau kita memang seperti ini keadaannya, kita diejek orang, mau bagaimana? Tetapi kiranya kita sadar bahwa fokus kita ke Tuhan bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia engkau akan sakit hati. Engkau akan marah. Kalau fokusmu kepada manusia, engkau akan mengalami satu hari di mana engkau merasa jenuh. Engkau akan menyalahkan banyak orang, menyalahkan Tuhan. Coba ya,
Kalau Anda tolong-tolong orang, kalau Anda sudah mengerjakan sesuatu yang baik, Anda sudah melakukannya dengan tulus, tapi kemudian Anda tetap juga dihina atau diejek, apa yang Anda akan rasakan? Ya pasti Anda akan marah. Anda bisa menjadi sakit hati. Itu sebabnya jangan fokus kepada manusianya. Fokuslah kepada Tuhan. Kalau Anda fokus kepada manusia, Anda akan stres. Anda akan marah. Perjalanan gereja ini 25 tahun. Saya mau katakan adalah sebuah perjalanan di mana segala baik buruknya, segala sesuatunya yang terjadi itu karena fokus ke Tuhan. Saya sendiri di dalam semua kekurangan, kelemahan, kesalahan saya, kegagalan saya, fokusnya tetap ke Tuhan. Tuhan masih sanggup menolong saya di dalam kegagalan saya, kesalahan saya. Tidak akan mungkin dia biarkan saya. Dan saya bukan malaikat yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Punya banyak kekurangan. Itu sebabnya saya berharap betul pada saudara semua hari ini. Coba lihat apa masalahmu hari ini. Apa kesusahanmu. Fokuslah pada Tuhan. Doa sampai Tuhan menolong Anda. Kalau dibaca dalam Ibrani 12 dikatakan ayat yang ketiga. Saya jemput lagi kita melihat Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga berkata bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa kita bisa menjadi lemah dan putus asa? Karena kita nggak mengingat akan Dia. Kita mengingat masalah. Kita mengingat selalu adalah kekurangan-kekurangan kita. Kita mengingat selalu kesalahan-kesalahan orang lain. Kesalahan-kesalahan kita, itu yang kita ingat. Nggak heran Anda menjadi putus asa. Nggak heran Anda menjadi orang yang seperti kesurupan. Nggak heran. Saya kalau mau dikatakan dengan berbagai hal, olokan, hinaan, ejekan, kalau saya berpedoman melihat, mengingat kepada semua manusia itu, mungkin saya sudah lama lari dari dunia sini. Udah lama lari. Dengan berbagai karakter kita, dengan berbagai hal yang selalu saja menjengkelkan begitu. Itu udah lama bisa tinggalkan dunia sini, udah lama. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Amin. Tuhan akan memberi kita kemampuan ekstra. Hal yang supranatural diberikannya kepada kita, kuasa untuk mampu menaklukkan semua itu. Itu sebabnya kalau Anda fokus ke Tuhan, Dia akan memberikan Anda kekuatan yang melimpah. Dia akan memberikan kepada Anda kemampuan ekstra dalam menjalani hidup. Ingatlah, mengapa ada orang lemah dan putus asa? Jawabannya karena dia tidak mengingat akan Tuhan yang sudah menyelesaikan semua di kayu salib itu. Yang sudah dengan tekun menanggung bantahan katanya. Yesus sudah menanggung semua penderitaan itu di kayu salib. Fokusnya tidak kepada Yesus lagi. Fokusnya kepada penderitaannya. Makanya dia lemah dan putus asa. Saudara-saudara, pernahkah Anda tiba-tiba menjadi khawatir dalam hidup ini? Jujur dulu kita, pernah enggak? Hah? Saya kasih kesaksian kami. Ya, di sini ada istri saya. Beberapa hari yang lalu dia berkata pada saya, Pak, ayo Pak, ngomong dulu kita. Sudah lama kita tidak komunikasi. Saya heran aja kapan. Tapi enggak apa-apa, itu artinya Tuhan baik. Saya berpikir gini, kapan enggak kok terusnya kami komunikasi. Wanita begitu. Dia kalau belum sesuai dalam batinnya, dia merasa itu belum. Padahal terus-terusannya kami sama. Ngantar bantuan hari Jumat ke Awai lagi kemarin bantuan yang kedua. Ngomongnya
Panjang lebar cerita. Tapi dia bilang pada saya, sini kau dulu Pak. Sini dulu, sama dulu kita di sini. Saya bilang, apa lagi? Kau nggak tahu, kau udah lama kita nggak komunikasi. Ya itulah wanita. Dia kalau belum sampaian di dalam batinnya, dia anggap belum komunikasi. Kadang-kadang komunikasi yang menurut saya basa-basi pun itulah komunikasi. Karena pria itu orangnya praktis, langsung tap. Begini jalannya. Tap. Ini artinya. Begitu, laki-laki kan gitu. Perempuan kan enggak. Dayu dulu, putar kiri, sana, sini, sana, serang. Sampai bingung kita kemana maksudnya, tapi serang. Tres. Itu pun pas sudah sampai tres, bingung kita kemana maksudnya tadi. Itulah wanita. Jadi kalau Anda punya istri seperti itu Bapak, ya terimalah nasib mulai itu. Ya, makanya jangan menjadi orang yang langsung marah begitu. Maka saya berkata dalam jujur saya katakan, saya kok agak gondok begitu ya. Kalau dibilang apa lagi, komunikasinya terus. Tapi begitu saya di sampingnya, kau dengarkan aku bicara. Aku dengarnya, ada kupingku, cobalah kau cerita. Lalu dia mulai cerita. Aku itu lagi khawatir. Kenapa kau khawatir? Coba kau pikirkan anak kita nanti kuliah lagi. Mulai dia cerita. Dari mana uang kita? Aku bilang dari Tuhan. Kau itulah, kau enak aja mulutmu bicara gampang kali kata. Ya, lo dari mana mau ku bilang? Ya cobalah kau dengar, cobalah kau jelaskanlah dulu saya bilang. Coba jelaskan dulu. Wah begini, ini dia nggak menjelaskan. Rupanya sudah ditulisnya dalam sebuah buku semua pengeluaran itu. Ini kau baca. Saya bilang baca bagus. Ya udah kau baca. Ya, dah. Terus bagaimana? Kok itulah kau pikirkan dari mana nanti uangnya itu? Tengok, kuliah itu tengok. Semester 1 8 juta, tambah lagi ini, tambah lagi, belum lagi begini. Tiap bulan kita harus menyiapkan sekian juta begini. Oke. Lalu? Itulah kau pikirkan bagaimana. Nggak bisa kupikirkan. Pokoknya bagaimana begini. Tuhan akan sediakan. Kau memang enak-enak gampang aja mulut membicara. Memang dasar memang laki-laki ini. Orang karu ini memang gitu. Orang karu dibawa-bawa Pak. Nggak tahu orang Nias juga ikut gitu, nggak tahu saya. Orang karu dibawa-bawa. Saudara-saudaraku. Apa yang saya mau katakan padanya? Kau menuliskan semuanya ini. Kenapa tidak kau tuliskan sebelah sampingnya? Apa-apa yang bisa kita kerjakan Tuhan sediakan. Kenapa tidak kau tuliskan bahwa kita sudah dikasih Tuhan, 1, tanah dengan rumahnya. 2, ada dulu rumah kayak perumnas di Medan tuh kami cicil-cicil, udah ada di sana. Kenapa enggak itu? 2, rumah perumnas cicil, bisa dicicil-cicil udah selesai. Kenapa enggak kau tuliskan? Itu kan bisa kita jual nanti. Yang 3, kita punya mobil ini. 4, sepeda motor, bisa jual semua itu. Gigi palsu 5. 6, emas ada. Kenapa enggak itu dituliskan bahwa itu bisa menutupi nanti? Saudara-saudaraku, dia bilang apa? Bagaimana itu enggak cepat lah? Memang enggak cepat. Tapi bukankah kalau kita berdoa memang kita butuh, pasti Tuhan akan beli, pasti dikasih Tuhan siapa pembelinya. Walaupun rumah di sana yang perumnas yang kecil hanya 2 kamar kecil di sana. Tapi bisa kan kalau kita jual tuh 120 juta, 100 juta begitu kan. Ya artinya jual cepat begitu. Bisa kalau memang perlu. Kenapa enggak kau tuliskan di situ bahwa itu berkat Tuhan kan? Kenapa kau tuliskan selalu kekurangan, kebutuhan? Kenapa tidak kau tuliskan berkat-berkat Tuhan sudah kita peroleh? Rumah ini bisa kita lelang, kita gadaikan, itu bisa duit juga untuk nutupi, untuk anak-anak bisa kuliah, bukan? Kenapa kau khawatir? Pada akhirnya dia berkata, itulah, biar udah kungkapkan ya sudahlah. Ya perempuan begitu. Sudah kungkapkanlah pokoknya. Iya, sudah kau ungkapkan. Tapi itulah jalannya. Pada akhirnya saya berkata padanya,
Jangan kau fokus kepada sesuatu yang kebutuhan. Fokuslah kau kepada Tuhan, betapa berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Amin saudara-saudaraku. Fokus ke situ. Coba dulu engkau kan belum punya rumah, bukan? Udah punya rumah dulu belum? Sekarang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kau rumah. Lalu kemudian sesuatu kau butuhkan. Kenapa kau lihat selalu kebutuhanmu ini begini kurang? Tuhan sudah menolong kau punya rumah. Kenapa kau tidak bersyukur untuk itu dan lihat itu berkat Tuhan dalam hidupmu? Bagi kita yang sekarang mungkin masih ingin menyekolahkan anak, tapi ada anak Anda yang sudah selesai. Anak Anda sudah kerja, ada yang sudah kuliah, ada yang kuliah, ada yang sudah punya pekerjaan baik. Kenapa engkau tidak lihat semua anak-anakmu yang beberapa orang yang sudah selesai dan punya pekerjaan baik itu? Mengapa kau tinggal ada 2 lagi anakmu yang belum selesai kuliahnya atau masih kuliah? Itu yang kau lihat, terus fokus kepada itu. Kebutuhan dan kekuranganmu di situ. Kenapa enggak kau lihat yang sebelumnya, yang berapa anakmu yang lain yang Tuhan sudah berkati? Kita selalu, dengar saya baik-baik. Kita selalu ditipu oleh iblis dengan mengatakan bahwa segala sesuatu sepertinya Tuhan tidak peduli padamu. Sehingga kita lupa melihat pola pikir kita bahwa Tuhan sudah menolong Anda di masa lalu. Itu tipuan setan. Makanya kita menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara, setiap kita pasti punya kebutuhan masing-masing. Iya, ada orang yang berpikir, misalnya seorang itu kita lihat ya, kaya banyak uangnya. Belum tentu saudara. Kemungkinan besar dia punya banyak kebutuhan juga. Jangan lihat kalau sudah punya rumah besar, dia punya mobilnya banyak. Anda pikir dia kaya, dia pasti banyak uang, hartanya banyak. Belum tentu. Kita nggak tahu utangnya banyak juga, kita nggak tahu. Kita tidak tahu utang di banknya sudah diborokkannya semua mungkin hartanya, kita nggak tahu. Jangan ukur selalu dengan ukuran itu. Saudara-saudara, sama dengan kita di gereja ini. Kalau lihat dari kita semua, ya orang sudah melihat bahwa gereja ini gereja kaya. Ya saya akui bahwa memang gereja ini gereja kaya. Dari mana buktinya? Loh, kita ini membangun dalam banyak hal, membeli tanah, membangun dengan semua. Saya mau katakan dengan pasti bahwa bukan kita proposal kirim sana sini, lalu kirimkan sesuatu ke sana sini, minta donatur. Itu semuanya memang dari kita. Kecil besar yang kita berikan semua harus dikelola dengan baik dan benar. Makanya kepada bendahara selalu saya katakan, bendahara gereja, siapapun terutama ibu-ibu yang bendahara di rumah, dengar, harus punya iman. Bendahara gereja di sini ada Amabili, saya bilangnya harus punya iman. Dan ya puji Tuhan dia punya iman. Punya iman itu maksudnya gini, jangan begitu dikeluarkan uang langsung, aduh bagaimana lagi untuk operasional gereja? Aduh dari mana lagi datang? Nah yang kayak gitu tuh nggak pakai itu kalau jadi bendahara itu. Sehingga waktu mau dikeluarkan pun, bagaimana ini? Dari mana nanti datangnya? Pemasukan bagaimana? Nggak cocok kok jadi bendahara. Makanya lebih bagus suamimu jadi bendahara jadinya. Karena ketakutanmu terlalu sering. Kalau jadi bendahara itu beriman, pasti Tuhan tolong. Kalau Amabili selalu bilang, bang uang kita tinggal segini di bank. Oke, kita doa pasti Tuhan cukupkan. Amin. Nah, begitu. Jangan, aduh dari mana lagi nanti bulan depan ya? Operasional gereja bagaimana? Listriknya, airnya, ininya, bagaimana gini? Mati maho. Gak ada gunanya kau jadi bendahara. Kalau menjadi bendahara itu harus punya iman. Yakin Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti tolong. Buktinya bisa itu. Ya kita gereja kaya. Iya. Orang-orang pada bingung. Dari mana aja uang Pak bangun itu? Nah ini pula ini kan susahnya jadi begitu sekarang. Pak bangun itu katanya aja nggak punya uang, dia banyaknya uangnya itu, bohong-bohongnya. Nah kan? Alah ngomong istrinya mana ada, nggak ada katanya uang kuliah anaknya, bohong-bohongnya aja itu. Istrinya, tengok badan istrinya begitu, mana ada nggak mungkin nggak ada uangnya. Nah kan?
Apa hubungannya postur badan dengan dompet? Itu nggak ada hubungannya. Jangan samakan postur badan itu dengan dompetnya. Ada orang kurus ceking tapi dompetnya tebal, jangan salah. Kenapa dia begitu badannya ya yang agak sedikit langsung begitu? Ya, dia bergembira, makanya makannya langsung jadi daging. Kan begitu dia. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Kayaknya Pak Bangun tuh banyak uangnya itu katanya. Dia nggak tahu pergumulannya itu bersama Tuhan. Fokus ke Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Saya nggak tahu apa masalah Anda, pergumulan Anda. Saya nggak, mungkin faktor apa saya nggak tahu. Tapi yang saya mau katakan, pengalaman saya dalam 25 tahun itu, fokus harus ke Tuhan. Tidak boleh yang lain. Yang ketiga, yang terakhir adalah bertekun. Harus tekun. Jangan kadang timbul tenggelam, aduh, bertekunlah. Dalam mengerjakan sesuatu itu bertekun. Jangan tinggalkan suatu pelayanan yang begitu saja. Anda buang begitu saja. Anda harus tekun sampai pada akhirnya. Kalau kita baca dulu Ibrani 10 ayat yang ke-35-36. Ibrani 10 yang terakhir. Setelah itu kita akan ada perayaan sedikit ya. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan keyakinanmu, kepercayaanmu itu, bahwa Tuhan pasti menolong. Jangan lepaskan. Tuhan pasti menolong. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi mulai ikut Tuhan, sungguh-sungguh bertekunlah sampai nanti Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikan itu. Saya mau katakan pada saudara, apa yang Tuhan janjikan kepada kita pada tahun-tahun yang lalu, Tuhan janjikan itu hari-hari ini Tuhan genapi. Amin, saudara-saudara, Tuhan genapi. Kita bisa membeli tanah lagi, memang harus dibeli lagi. Bukan bisa, harus. Bagaimanapun ceritanya. Nih, saya tantang kita nih semua ini. Semalam udah aku dengar tuh dari tukang, dari Sikia juga kemarin. Di atas itu besinya sudah tinggal sedikit lagi akan diikat. Jadi sudah mau selesai semuanya. Dan semuanya akan segera dicor. Paling tidak awal bulan 9 sudah bisa dicor itu. Pertanyaan saya, berapa ribu sak semen yang diperlukan Bapak panitia? Katakanlah kalau kita bilang, makanya minggu depan harus diberitahu. Contoh, minggu depan kita tahu dari tukang tentunya hitung-hitung semuanya, termasuk tiang-tiang itu semua kan harus dicor semuanya. Berapa? Untuk yang lantainya itu berapa? Katakanlah kita bilang prediksinya 1000 contoh. Maka pertanyaan saya, berapa semen yang bisa kita berkati, kita beri? Katakan satu keluarga 1 sak. Enggak apa-apa kalau itu kemampuan. Saya 1 Pak, yang lain 2, yang lain 5, yang lain 10, yang lain selesai nanti itu. Ingat ya saudara, begitulah kita selama ini, bukan? Maka yakin saya, bertekun saja kita mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jangan Anda lari dari semua itu. Jangan Anda terus mengerjakan pekerjaan yang baik itu. Bertekunlah, pada akhirnya Tuhan pasti akan berikan janjinya. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Ya, kas gereja masih tersedia lagi. Tapi tinggal sedikit lagi karena itu akan selesai ntar lagi nih. Saya pikir perlu semen itu mungkin kita bisa gotong royongkan semuanya.
Tapi coba perhatikan baik-baik. Dimulai dari awal. Terus pelan. Terus pelan. Pelan tapi pasti. Tekunlah kita dalam membangun terus. Selesai. Selesai. Kadang-kadang kami pun tidak tahu. Tidak tahu maksudnya siapa yang memberi. Bersyukur juga banyak orang yang gak mau dikasih tahu namanya. Ada yang mau memberi tidak mau dikasih tahu namanya. Ya sudah gak apa-apa. Tolong ya Pak. Jangan Bapak kasih tahu. Oh ya siap. Kasih NN saja. Siap. Makanya ditanya orang kadang-kadang, siapa yang NN itu Pak? Gak tahu aku. Masa Bapak gak tahu? Orang katanya gak boleh dikasih tahu. Tapi siapa itu Pak? Begini. Dibilangnya jangan kasih tahu. Saya gak mau kasih tahu. Jadi saudara-saudara, seringkali masuk di kas keuangan gereja kita, nggak tahu juga atas siapa, transfer, nggak tahu. Tiba-tiba kami sudah lihat sama Billy, udah nambah. Siapa lagi nih? Nggak tahu. Ada orang seperti itu. Saya yakin dan percaya itu adalah buah dari ketekunan. Tidak datang dengan sendiri. Dengar ya, Anda mau diberkati, tapi Anda nggak tekun bekerja. Mana mungkin? Anda mau diberkati tapi nggak tekun mengerjakan sesuatu. Anda selalu berharap cuman begini saja terus, begini saja. Tapi waktu Anda diberikan pekerjaan Anda nggak melakukannya dengan baik. Mana mungkin itu? Tekunlah Anda kerja, sungguh-sungguhlah. Kalau Anda sebagai pelayan Tuhan, melayanilah dengan sungguh. Jangan belok-belok. Jangan selalu mikirinnya berapa uang yang ku dapat, berapa harta yang bisa ku ambil. Jangan gitu. Coba lurus-lurus aja lah gitu. Pasti. Dan saya kasih tahu pada saudara, saya sudah melihat teman-teman pendeta, teman-teman saya dari berbagai gereja ya, teman-teman. Karena sekarang sudah 25 tahun kurang lebih. Dulu kami misalnya bersama-sama, dulu pelayanan dari merintis begitu. Lalu saya melihat juga teman-teman yang tekun itu, saya melihat hidupnya. Di dalam Tuhan itu anak-anaknya dipelihara. Tuhan itu menolong mereka. Walaupun pelayanannya tidaklah pelayanan yang besar sepertinya kita lihat. Tapi saya melihat Tuhan memelihara. Buah-buah pelayanannya ada. Wah, buat saya itu indah sekali. Tapi ada orang yang mau cepat tanpa kerja keras. Mau cepat tanpa sebuah upaya. Mau cepat tanpa sebuah yang namanya bayar harga. Mana mungkin? Mana mungkin? Ayo, 3 poin itulah yang saya pelajari dalam hidup saya. 25 tahun gereja ini ada. Saya pribadi berkata bahwa dalam 25 tahun ini saya berkata betapa banyaknya pertolongan Tuhan di dalam semuanya kebutuhan apapun pekerjaan pelayanan kita di gereja ini. Maka oleh karena itu berharap betul saya nilai-nilai yang sudah kita peroleh di dalam hidup pelayanan kita bergereja, tanamkanlah itu dalam hidup saudara. Dan saya rindu kita bertumbuh lebih baik lagi. Amin. Tahun ini Anda didoa-doakan, oke, tidak ada masalah. Anda didoa-doakan saat ini, oke, gak ada persoalan, baik, good. Tapi tahun depan saya minta Anda mendoakan orang, itulah bertumbuh. Tahun ini Anda dilayani, Anda didengarkan keluhan Anda didengarkan masalah Anda kemudian menangis oleh karena pergumulan Anda. Ya oke, baik. Anda hari ini memang seperti itu kondisinya. Tapi tahun depan Anda harus mendengarkan keluhan orang. Bukan Anda saja didengarkan keluhan, tapi Anda mendengarkan keluhan orang dan Anda mendoakan orang itu. Itulah bertumbuh. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Tahun ini Anda ada di sini dan Anda mendengarkan firman, Anda ada ketawa dan ya, Anda senang menerima firman. Ya, itu baik, good. Tetapi tahun depan Anda akan mulai membagikan firman kepada orang lain. Itulah bertumbuh. Tahun ini Anda duduk di sini hanya mendengarkan saya, lalu Anda menerima sesuatu dan Anda menerima sebuah kesegaran waktu berdoa bersama dalam ibadah. Tapi tahun depan Anda akan pergi kepada orang-orang
orang yang butuh untuk didoakan dan akan mendoakan orang-orang itu. Itulah bertumbuh. Bertumbuhlah kita semuanya dalam 25 tahun gereja ini. Sebuah perjalanan yang panjang, tapi tidak akan berhenti, akan terus dan terus sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Mari kita bawa hidup